Masih di iNews Pagi, pemirsa, kita akan simak informasi selanjutnya. Diduga saling ejek dua kelompok remaja di Jatinegara, Jakarta Timur tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Dari video amatir, dua kelompok remaja tengah saling serang di Jalan Jatinegara Timur, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku menggunakan senjata tajam dan benda tumpul seperti batu dan kayu. Diduga tawuran dipicu saling ejek antara dua kelompok tersebut dan berjanjian melalui media sosial. Aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan raya, tepatnya dari arah Pasar Jatinegara menuju Kampung Melayu ini meresahkan warga yang khawatir menjadi korban salah sasaran saat melintas lokasi kejadian. Itu lama gak sih, Cak? Namanya kalau kurang tahu. Tapi Cak, ngeliatnya dari lari-lari, bawa trek, bawa sajam semua ya? Sering gak sih di sini tawuran? kurang tahu. Kalau tawuran itu? Oh, baru kali ini ya. Harapannya gimana? Ribuan tenaga kesehatan honorer di Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa. Masa meminta Kepala Dinas BKPSDM dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran. Selasa, ribuan tenaga honorer kesehatan dari berbagai rumah sakit dan puskesmas di Bulukumba, Sulawesi Selatan gelar unjuk rasa di 3 titik, yakni kantor Bupati Bulukumba, kantor Dinas Kesehatan, dan gedung DPRD Bulukumba. Masa menyuarakan nasib mereka yang tidak terdata sebagai non-ASN sesuai dengan edaran Menpan. Selain itu, mereka meminta SK honorer Bupati Bulukumba karena selama ini hanya mendapatkan SK magang dari tempat mereka bekerja. Serta masa juga meminta Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran ketidaktransparan, menyampaikan akun pendaftaran non-ASN dan tertutupnya hasil pengumuman. Diketahui, dari data Dinas Kesehatan, tenaga honorer kesehatan tercatat lebih dari 1.000 orang. Namun yang lolos tes hanya 104 orang, memenuhi syarat 140 orang, dan 500 orang lainnya masih menunggu pendataan ulang. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar melaporkan. Diduga berbuat mesum, sepasang perawat dan bidan digerebek warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Saat digerebek, perawat pria dalam kondisi tanpa busana dan keluar dari salah satu ruangan puskesmas. Beginilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan warga terhadap seorang perawat yang diduga berbuat mesum di Puskesmas Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video amatir berdurasi 10 detik tersebut, tampak perawat pria yang keluar dari ruangan menghindari kejaran warga. Sedangkan bidan yang menjadi pasangannya bersembunyi di dalam ruangan yang diduga dijadikan tempat berbuat mesum. Pihak Puskesmas membenarkan adanya penggerebekan terhadap 2 honorer tenaga kesehatan tersebut. Diduga kedua pelaku berbuat mesum di ruang arsip Puskesmas saat bertugas malam bersama dengan sejumlah rekan bidan dan perawat lainnya. Bidannya itu yang perempuannya itu kan bidan honor yang memang lagi tugas di dan itu memang tidak sendiri, ada 3 yang setiap shiftnya itu ada 3 yang kebetulan itu bagaimana memang bidannya ada 3 ya bidan honornya tuh yang laki-lakinya perawat memang ada kerjaan terkait masalah karena dia kan bidang program Esling. Petugas mengamankan kedua pasangan ke Mapolsek Kaliwedi berikut barang bukti pakaian yang dikenakan. Adanya laporan kami dari pihak kepolisian Polsek Kaliwedi mendatangi TKP. Selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan interogasi dan penyelidikan. Untuk sementara kedua orang tersebut masih dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, perawat dan bidan yang digerebek warga tersebut berstatus duda dan janda yang menjadi honorer di Puskesmas Kaliwedi. Dan petugas masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Lima orang mahasiswi di salah satu kampus swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kesurupan saat tengah menggelar pelatihan di dalam kampusnya. Rekan sesama mahasiswa dan warga berusaha memenangkan kelima mahasiswa tersebut.
5 mahasiswi ini terus berteriak dan meronta saat berusaha ditenangkan oleh rekan sesama mahasiswa dan warga di Masjid Nurul Ilmi, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga melantunkan ayat Al-Quran agar kelimanya tenang, namun mereka terus berteriak dan meronta. Sebelumnya para mahasiswa ini sedang berkegiatan latihan bimbingan di salah satu ruang kelas di kampus. Tiba-tiba salah satu mahasiswi terjatuh kemudian berteriak dan meronta, disusul 4 mahasiswi lainnya. Satu orang langsung dia jatuh. Itu kita awalnya kena. Akhirnya berentet ikut temannya semua. Semua berapa Bu? Semuanya yang kerasukan? Baru merembes ke semua puluhan siswa, Iya. mahasiswa. Gitu. Ini di mana dia awalnya? Perempuan aja kena. Oh, perempuan. Di mana mulainya kena, Bu? Di Orongan. Setelah sadar, para mahasiswa ini kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga dan rekan kuliahnya. Warga setempat juga mengimbau pada mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial nekat kabur dan menceburkan diri ke aliran Kali Ciliwung, Menteng, Jakarta saat razia PMKS. Sementara satu keluarga yang tinggal di gerobak mengamuk tidak terima dirazia. Bisa berenang, Kak. Gak usah lari, gak diapa-apain. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial nekat kabur dan menceburkan diri ke aliran Kali Ciliwung, Menteng, Jakarta. Meski petugas sempat mengimbau agar PMKS naik ke bantaran kali, namun ia justru nekat berenang di tengah derasnya aliran Kali Ciliwung demi meloloskan diri dari razia. Meski sempat diwarnai aksi nekat PMKS yang menceburkan diri ke aliran kali, namun sebanyak 3 PMKS dapat diamankan petugas. Hari ini ada 3 PMKS yang kita amankan, ya, langsung ditindaklanjuti oleh petugas P3S-nya, ya, dari sosial, didata dan langsung dibawa ke panti sosial. Sementara dalam razia PMKS lainnya yang digelar petugas gabungan di kawasan Gambir diwarnai aksi kabur-kaburan hingga amukan hebat satu keluarga manusia gerobak. Mereka menolak keras diamankan lantaran berdalih memiliki tempat tinggal. Meski tidak mampu mengejar keduanya, namun petugas mendapat manusia gerobak lainnya di sekitar lokasi. Selain manusia gerobak, razia juga menyasar pada pengamen, pengemis, hingga orang dengan gangguan jiwa. Sepanjang razia digelar, petugas mengamankan 31 PMKS, 3 diantaranya anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Survei lembaga independen Football Institute menyatakan mayoritas supporter sepak bola tidak puas dengan kinerja PSSI. Survei dilakukan dengan tema persepsi terhadap kondisi sepak bola nasional. Lembaga independen Football Institute merilis survei terhadap kinerja PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Survei diambil dengan tema persepsi sepak bola nasional terhadap kondisi sepak bola nasional dengan salah satu poin surveinya membahas penilaian supporter terhadap tanggung jawab PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Founder Football Institute memaparkan hasil survei di mana supporter tidak puas terhadap kinerja PSSI khususnya dalam penanganan Kanjuruhan. Selain itu, hasil survei juga menyebut jika terjadi KLB dalam tubuh PSSI, jangan muncul kandidat yang tidak mengerti dan tidak paham industri sepak bola. Dari hasil survei kita bisa melihat bahwa ternyata supporter atau fans itu tidak puas terhadap kinerja PSSI khususnya dalam penanganan Kanjuruhan. Pertama, supporter menganggap bahwa PSSI tidak melakukan apa-apa, tapi ternyata datanya menyebutkan PSSI sudah berbuat tapi tidak bunyi. Saya berharap bahwa KLB mendatang jika terjadi jangan lagi muncul kandidat karbitan yang tidak mengerti sepak bola, yang tidak paham sepak bola, khususnya tidak mengerti industri sepak bola. Karena jika ini terjadi artinya yang akan menderita ya sepak bolanya lagi. Perihal soal calon Ketua Umum PSSI, Football Institute menyebutkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Haritanu Sudibyo, dan Presiden Madura United Ahsanul Kossasi pantas untuk maju sebagai Ketua Umum PSSI. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.